apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul The Captain. Film yang diadaptasi dari kisah nyata mengenai pendaratan ajaib dalam sejarah penerbangan China, yaitu insiden kecelakaan pesawat Sichuan Airlines Flight 3U8633 pada 14 Mei 2018 lalu dan berhasil menyelamatkan 119 penumpang serta 9 orang kru. Kalian penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang mandi dan berlatih menahan nafas. Pria ini bernama Liu, dan dia seorang kapten pesawat. Terlihat ia sedang berpamitan kepada putrinya, dan ia berjanji akan kembali malam nanti untuk merayakan pesta ulang tahun putrinya. Pusat Meteorologi Penerbangan menganalisa pergerakan awan yang sangat kuat datang dari Tibet Utara dan terus meningkat volumenya. Awan ini akan berpengaruh terhadap area lintasan pesawat. Biro penerbangan pun memberikan perhatian lebih kepada penerbangan yang akan menuju atau dari arah Tibet. Di ruang persiapan kru kabin, sekelompok pramugari mulai mempersiapkan diri. Di sini, kita akan diperlihatkan prosedur yang harus mereka lakukan sebelum keberangkatan. Mulai dari pemeriksaan kuku hingga persamaan waktu pada jam mereka. Mereka akan terbang dari Chongqing menuju Lhasa. Di ruang lain, Kapten Liu beserta dengan 2 pilot lainnya juga sedang memastikan lintasan yang akan mereka lewati. Apalagi akan ada pergerakan awan yang kuat. Sebelum berangkat, mereka sarapan terlebih dahulu sambil bersenda gurau. Terlihat di Bandara Internasional Xinjiang Utara sudah sangat ramai. Para penumpang sudah mulai antri. Mulai dari security check sampai dengan check-in dan cetak boarding pass di loket. Koper-koper mulai dilakukan pengecekan dan dipindahkan ke dalam pesawat. Para penumpang sudah berkumpul di ruang tunggu keberangkatan. Lalu datanglah para pilot dan pramugari maskapai. Mereka mulai memasuki pesawat. Di dalam pesawat, mereka melakukan pengecekan satu persatu yang dibutuhkan di dalam pesawat. Mulai dari pintu, peralatan darurat, lampu darurat, bagasi, kolong bangku, hingga makanan untuk penumpang. Dan para pilot mengecek kembali komponen pesawat. Mulai dari radar cuaca, daya tahan baterai, hingga semua tombol. Setelah semua pengecekan dilakukan dan semua normal, para penumpang mulai dipersilakan untuk masuk. Para pramugari membantu dan melayani mereka dengan baik. 119 penumpang sudah masuk semua dan pesawat siap diterbangkan. Pesawat yang akan terbang terus berkomunikasi dengan menara pengendali. Setelah semua prosedur dijalankan, pesawat pun bersiap lepas landas. Di landasan pacu, pilot langsung menerbangkan pesawat. Pesawat mereka selalu diawasi oleh Biro Kontrol Lalu Lintas, dan mereka selalu berkomunikasi dengan Pusat Komunikasi Penerbangan. Kemudian pesawat naik dengan ketinggian 3.900 meter. Keadaan di dalam pesawat sangatlah tenang. Lalu,
pesawat kembali naik di ketinggian 7.200 meter dengan kecepatan 859 km per jam. Pesawat mengalami guncangan cukup kuat dan membuat penumpang mulai cemas. Pesawat kembali naik di ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 752 km per jam. Dan pramugari mulai memberikan makanan kepada para penumpang. Di kokpit, kopilot mengajak ngobrol kapten. Ternyata kapten sudah sering lewat rute penerbangan ini. Bahkan sudah 100 kali. Dan ternyata dulunya dia menerbangkan pesawat bomber saat di Angkatan Udara. Sekarang mereka berada di daratan tinggi Tibet. Namun, tiba-tiba saja kaca pesawat bagian kanan retak. Padahal tidak ada benturan. Kapten memberitahu Biro Lalu Lintas bahwa kaca pesawat retak dan memutuskan kembali ke Chengdu untuk mendarat darurat. Lalu tiba-tiba kaca pesawat pun pecah. Kaca yang pecah menyebabkan kopilot tersedot keluar. Karena perbedaan tekanan udara, Kapten Liu pun berusaha untuk menahannya. Karena nggak berhasil menahan masuk, Kapten memutuskan memanuverkan pesawat untuk menyamakan tekanan udara pada pesawat. Lalu, Kapten menarik tuas, hingga akhirnya kopilot kembali masuk ke dalam pesawat. Pilot cadangan pun berusaha untuk masuk ke dalam kokpit dengan bantuan para penumpang yang lain. Akhirnya, dia berhasil masuk. Ia lalu memasangkan masker oksigen kepada kopilot, dirinya, dan Kapten Liu. Pusat Kontrol Chengdu melaporkan ke divisi lain bahwa akan ada pesawat yang akan mendarat darurat di landasan mereka. Prosedur tanggap darurat pun diberlakukan, menunda pesawat yang akan terbang dan mengalihkan jalur pesawat yang akan landas. Mereka melakukan persiapan. Beberapa petugas pemadam dikerahkan. Petugas medis juga dipersiapkan. Petugas kepolisian juga turut mengawal. Mereka memperkirakan bahwa pesawat akan sampai di Bandara Chengdu dalam waktu 25 menit. Xin beralih ke dalam pesawat. Ketua tim pramugari mulai mengecek satu persatu pramugarinya. 副位4号位，5号位，5号位。 Pramugari nomor 5 ternyata tidak sadarkan diri. Pramugari yang lain mulai menyadarkannya, dan dia pun akhirnya bangkit. Mereka mulai kekurangan oksigen. Untuk mendapatkan oksigen, maka pesawat harus turun di bawah 3.000 meter. Berita mengenai pesawat Sichuan 8633 mulai menyebar di dunia maya. Dan membuat panik para kerabat yang menjadi penumpang pesawat tersebut. Pesawat harus menempuh jarak 180 km untuk sampai di Bandara Chengdu. Namun naas, di tengah perjalanan menuju Chengdu, mereka harus melewati awan badai. Pusat kontrol tidak bisa apa-apa dan menyerahkan semuanya kepada pilot. Melihat adanya badai, Kapten Liu memutar pesawat. Namun, ia hanya berputar-putar saja di depan badai tersebut. Kemudian, salah satu penumpang sadar dan membuat semua penumpang menjadi panik.
mereka semua berpikir mereka akan mati. Ada satu penumpang pria yang mengamuk dan memaksa untuk masuk ke ruang kokpit. Ketua pramugari lalu menahannya dan berkata, "Bapak bisa menerbangkan pesawat. Tolong percaya sama kami. Tujuan kami ada di sini untuk menjamin keselamatan para penumpang. Kita semua juga punya keluarga yang menunggu kita. Kita semua masih pengen hidup, bukan cuma Bapak doang. Jadi, tolong semua untuk bekerja sama." Kemudian, para penumpang pun jadi lebih tenang. Kapten sempat tidak sadarkan diri dan berhalusinasi tentang pesta ulang tahun anaknya. Tetapi, kapten cadangan terus mengusap-ngusap tangan kapten agar terus sadar. Dan akhirnya, Kapten Liu memutuskan untuk menerjang badai itu. Karena kalau berbalik arah ke Bandara Chongqing, bahan bakar tidak akan cukup. Pesawat mulai masuk ke dalam badai. Terjadilah guncangan yang sangat hebat, yang membuat barang-barang yang ada di dalam kabin pesawat mulai berjatuhan. Penumpang pun berteriak panik. Namun, Kapten Liu tetap berusaha demi menyelamatkan ratusan nyawa. Karena badai yang benar-benar tebal membuat signal komunikasi terputus dan kehilangan jejak. Harapan dan nyawa mereka sekarang hanya berada di tangan kapten dan Tuhan saja. Akhirnya, pesawat berhasil keluar dari badai. Dan pesawat juga harus melewati pegunungan salju yang sangat tinggi. Dan ia berhasil melewatinya. Sinyal pesawat pun kembali terhubung dengan Biro Lalu Lintas. Pesawat hampir sampai di Bandara Chengdu. Kapten pun segera menurunkan ketinggian menjadi 3.000 meter. Namun, mereka akan mendarat dengan kondisi kelebihan beban dan kecepatan. Pramugari menyuruh seluruh penumpang untuk menunduk, karena pesawat sebentar lagi akan mendarat. Orang-orang yang berada di bawah pun terus berdoa agar pesawat mendarat dengan selamat. Pesawat pun mulai mendarat, namun katup pembalik tidak berfungsi, sehingga sangat sulit untuk mengurangi kecepatan. Dan para pilot hanya mengandalkan rem saja untuk menghentikan pesawat. Pesawat hampir mendekati ujung lajur, tetapi pesawat masih belum bisa dihentikan. Ketiga pilot bekerja sama untuk menghentikan pesawat. Bersyukur, akhirnya katup pembalik kembali berfungsi, dan mereka berhasil menghentikan pesawat. Para penumpang, pramugari, dan pilot sangat senang karena berhasil mendarat dengan selamat. Begitu juga dengan Biro Lalu Lintas. Kapten Liu meminta maaf kepada para penumpang karena tidak dapat membawa mereka ke Lhasa. Penumpang sangat berterima kasih kepada pilot dan pramugari. Para penumpang pun segera turun. Di kokpit, Kapten Liu juga berterima kasih kepada rekannya. Pramugari yang terluka segera dibawa ke ambulan. Para penumpang pun menunggu Kapten Liu untuk keluar dari pesawat untuk mengucapkan terima kasih karena telah berhasil menyelamatkan ratusan nyawa. Kapten pun pulang ke rumahnya dan disambut oleh istri dan anaknya yang sedang merayakan pesta ulang tahun anaknya. Setahun kemudian, para pilot dan pramugari kembali berkumpul untuk merayakan kesempatan hidup mereka yang kedua. Dan film pun selesai. Bagaimana guys menurut kalian film ini? Seru gak? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.